Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, tanggal 9 Dzulhijjah 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum menjelang buka puasa di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Salahkah manusia memiliki keinginan? Salah atau tidak? Salah atau tidak? Tidak. Salahkah manusia memiliki cita-cita? Salah atau tidak? Tidak. Yang salah apa? Yang salah memaksa agar keinginannya harus tercapai. Yang salah adalah ketika seseorang memaksa cita-citanya harus dia dapatkan. Ada seseorang yang sudah nggak pengen kerja lagi, sudah nggak pengen kerja. Ibu-ibu yang empet-empetan di bawah bisa naik ke lantai 2. Yang empet-empetan di bawah bisa naik ke lantai 2. Lantai 2 masih kosong, bisa lewat tangga. Sampai mana tadi? Ada seseorang sudah malas kerja. Dan dia nggak pengen muluk-muluk. Dia pengen, ya Allah, saya pengen nggak kerja lagi. Yang penting setiap hari saya dapat roti 2, air putih dan air susu. Pokoknya saya cuma minta itu saja. Tapi syaratnya saya nggak kerja. Masya Allah. Ngasih syarat sama siapa? Sama Allah. Ngasih syarat sama Allah. Ya Allah, saya nggak mau kerja lagi, tapi saya minta kepadamu ya Allah agar setiap hari dijatah roti 2 buat pagi sama malam, sama apa tadi? Air minum bening sama susu. Itu sudah cukup ya Allah. Tapi aku nggak mau kerja.
Dan dia terus minta dan setengah maksa. Maksa siapa? Maksa Allah Azza wa Jalla. Apakah dikabulkan? Ya, dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala takdirkan dikabulkannya lewat masuk penjara dulu. Masuk apa? Di penjara kerja atau tidak? Tidak. Dan apa yang dia inginkan, dia dapatkan. Ya. Nggak perlu kerja, dapat roti, dapat minum, dapat susu setiap hari. Kira-kira nyesal atau tidak? Nyesal atau tidak? Pasti nyesal. Ya. Setelah dikabulkan nyesel. Dia kan mintanya tadi nggak mau kerja, yang penting dapat makan, dapat minum setiap hari. Udah dapat dia, tapi nyesel. Begitulah manusia. Jiwe udan karepe panas. Jiwe panas karepe udan. Sinten? Sinten? Kulo kali jenengan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu memberikan yang terbaik buat kita. Dan belum tentu apa yang kita inginkan itu baik buat kita. Walaupun menurut kita apa yang kita inginkan itu terbaik, tapi belum tentu. Kenapa belum tentu apa yang kita inginkan itu yang terbaik? Karena keterbatasan nopo? Karena keterbatasan ilmu kita. Makanya ada sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 140. Surat apa? Al-Baqarah ayat 140. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah, "A antum a'lamu amillah?" Katakanlah, kalian lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh menyampaikan pertanyaan ini. Apa pertanyaannya? Yang lebih tahu itu kalian atau Allah? Kira-kira jawabannya apa? Apa jawabannya? Ya mesti sepakat semua bahwa yang lebih tahu adalah Allah. Walaupun ayat ini redaksinya adalah pertanyaan, a antum a'lamu amillah, lebih tahu siapa sih kalian atau Allah? Akan tetapi yang dimaksud dari ayat ialah penegasan, penekanan bahwa kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau judul pengajian ini siapa yang lebih tahu, ya jawabannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah jenengan pergi ke dokter gigi? Pernah? Dokter gigi itu ketika sudah berhadapan dengan pasiennya, kan nuwun sewu sekarpe dewek nggih. Sekarpe sinten? Dokter ya? Pak, buka mulut, mangap. Jangan tutup dulu ya, tetap mangap ya. Betul? Nurut nggak jenengan? Nurut. Nggak cukup hanya sekedar buka mulut. Ya. Ayo Pak, coba kumur-kumur, manut, kumur-kumur, ya, dibuang, kumur lagi, terus. Gak cukup sampai di situ, ngambil bor. Ngambil apa? Bor. Gak cuma ngambil bor aja, terus di nah.
Kita meringis-meringis bagaimanapun juga tetap dokter sun. Bentar lagi, ayo Pak, kumur lagi, kumur. Ya. Bor lagi, kumur lagi, bor lagi, kumur lagi. Enggak cukup ngebor, ambil tang. Ngambil apa? Tang. Kemudian dicabut mak jedas sampai keluar darahnya, kumur lagi, terus gitu. Pernah enggak jenengan menemukan ada pasien digitukan sama dokter terus protes? Ada? Wonten apa mboten? Coba ngacung yang protes. Enggak ada. Kenapa enggak ada yang protes? Karena percaya. Kenapa percaya? Jenengan percaya sama dokter kenapa? Karena kita yakin dokternya lebih tahu. Sekarang seandainya ada orang datang kepada jenengan, nuwun sewu, tukang angon wedhus. Tukang angon wedhus. Saya tidak sedang mengecilkan profesi angon wedhus. Kemudian dia nyuruh jenengan, Pak, buka mulut. Terus jukut apa? Tang. Ini tercabut. Mau jenengan? Enggak mau. Kenapa? Karena jenengan yakin dia tidak lebih tahu dibandingkan jenengan dalam masalah ini. Tapi ketika kita berhadapan dengan dokter gigi, apapun yang disuruh sama dokter itu, kita mau membuka mulut kita, mau kita tutup, mau dibor, mau dicabut. Karena kita meyakini dokter itu lebih tahu dalam hal ini dibandingkan kita. Nah sekarang ada yang lebih tahu dibandingkan dokter tentang diri kita. Tapi begitu kita diatur sama dia, kok kita protes-protes? Sekarang saya tanya, Allah sama dokter lebih tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke lah, dokter gigi itu ahli dalam bidang gigi. Tapi kalau suruh nangani masalah yang lain, ada orang kena kanker, kira-kira pergi ke dokter gigi, pas alamat atau sah alamat atau salah alamat? Salah alamat. Dokternya pun gak akan mau, takut dia. Takut apa? Takut apa? Takut di penjara. Kenapa? Malpraktek. Dokter yang kita yakini punya pengetahuan begitu luas dalam masalah gigi, ternyata dalam bidang yang lainnya dia tidak berani untuk memberikan sebuah tindakan karena memang dia merasa ilmunya hanya sampai di situ saja. Mari kita bandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 59, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Alias apapun yang terjadi di alam semesta ini Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satu daun pun yang jatuh melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kapan jatuhnya, berapa jatuhnya. Saya tanya sama jenengan, punya pohon di rumah? Punya pohon? Pohon apa? Ya macam-macam. Ada yang pohon mangga, ada yang pohon apa? Gandul. Ya kalau pohon mangga mungkin daunnya lebih kecil ya dibandingkan pohon pepaya. Ya sudahlah, yang agak gede lagi apa? Sukun. Pohon apa? Sukun. Seandainya jenengan punya pohon sukun di rumah, saya tanya, hari ini sudah berapa
daun yang jatuh. Isi gede loh, utuwit asam loh. Ya. Kalau pohon asam kan daunnya apa? Kecil-kecil. Sekarang saya cuma tanya sama jenengan, daun pohon sukun yang gede-gede itu dalam satu hari ini sudah berapa yang jatuh? Oh Ustaz, kalau pohon sukun yang paling-paling sehari 2 atau 3. Oke, Anda sudah tahu jumlahnya. Jatuhnya kapan? Kurang pegawaian teman Ustaz ngitung. Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Bukan hanya jumlah daun yang jatuh di pohon jenengan. Bukan hanya jumlah daun yang jatuh di pohon yang ada di Purbalingga. Bukan hanya jumlah daun yang jatuh di Indonesia. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui jumlah daun yang jatuh di seluruh dunia. Kapan? Hari ini? Hari ini saja? Bukan. Allah mengetahui jumlah daun yang jatuh, kapan jatuhnya, di mana jatuhnya, mulai ada bumi sampai hari kiamat terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala tahu itu semua. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala tahunya bukan hari ini saat jatuh, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tahu sebelum daun itu jatuh, bahkan sebelum ada bumi 50.000 tahun. Kapan tahunya Allah? 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Allah sudah tahu berapa daun yang bakalan jatuh di muka bumi ini, di mana jatuhnya dan kapan jatuhnya. Surat apa mau? Al-An'am ayat 59. Itulah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Bandingkan dengan ilmu kita. Kita memakai usus ini sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Ya tergantung. Tergantung apa? Umurnya. Jenengan yang 60 tahun berarti sudah pakai usus berapa? 60 tahun. Yang usianya jenengan 70 tahun berarti sudah pakai usus berapa? 70 tahun. Coba yang usianya 70 tahun. Jenengan tahu enggak ususnya jenengan kuwi dawane pira sih? Panjang usus kita berapa? Pinten? Mana yang 70 tahun? Oh ya wis lah, aja lah yang 70 tahun melas. Yang 17 tahun. Ya. Kita yang dengan organ tubuh yang ada di dalam perut kita yang begitu dekat, kita tidak tahu. Itulah keterbatasan ilmu kita. Ilmu pengetahuan kita itu sangat terbatas. Kok bisa-bisanya kemudian kita menyalah-nyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala? Kok berani-beraninya kita protes sama Allah subhanahu wa ta'ala yang ilmunya tidak ada batasnya? Dengan ilmu Allah azza wa jalla yang begitu luasnya itu, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan aturan hidup kita dan Allah tetapkan takdir hidup kita. Berapa? Yang pertama apa? Apa tadi? Aturan hidup kita. Yang kedua apa? Takdir hidup kita. Dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada batasnya tersebut, dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas tadi, Allah subhanahu wa ta'ala tentukan aturan hidupmu di dunia seperti ini. Aturannya setiap pagi, bangun pagi, wajib sholat nopo? Subuh. Nanti jam 12 wajib sholat
zuhur. Nanti jam 3 wajib sholat asar. Itu namanya aturan hidup. Ada nggak orang yang diatur oleh Allah seperti itu terus protes? Wonten apa mboten? Kathah. Dening sholat sih jam 5, ora jam 6:30 sisan. Gua jadi sisan mangkat kantor, ora bolak-balik. Masya Allah. Seakan-akan ilmu kita ini lebih tinggi dibandingkan Allah, sehingga kita ngatur siapa? Allah. Ya Allah. Wong kita yang seharusnya diatur sama Allah, kok malah kita ngatur Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bikin aturan buat kita yang diistilahkan dengan syariat, sholat sehari 5 kali, orang tua punya kewajiban mendidik siapa? Anak. Anak punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah. Kalau yang ini nggak boleh, ini haram, ini makruh. Ini namanya aturan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan aturan, tidak boleh protes, apalagi menolak aturan tersebut. Di zaman kebebasan yang kebablasan di zaman kita ini, bebas tapi nopo? Bablas. Ya, semua orang menolak aturan-aturan. Apa itu? Saya menolak aturan Allah ini, saya menolak aturan Allah ini. Terus masalah buat lu, masalah buat kita semua. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sampai murka menurunkan azab, yang kena bukan cuma ente, kita semua akan kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dari azab Allah Azza wa Jalla yang apabila sudah diturunkan maka tidak akan hanya mengenai orang-orang yang zalim saja. Semuanya akan kena. Jadi jangan katakan, loh, saya itu mabuk, mulut-mulutku, perutku, duitku, mendemku. Iya, tapi nak mendem kan jadi ngerusak. Ya. Jadi teriak-teriak, jadi marah-marah. Yang kena getahnya bukan cuma kamu, kita semuanya kena getahnya. Apalagi kalau bicara tentang azab Allah Subhanahu wa ta'ala seandainya sudah diturunkan. Maka orang yang beriman ketika ketemu dengan aturan Allah, apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka mereka akan katakan sami'na wa ata'na. Karena mereka yakin betul bahwa apapun yang diatur oleh Allah, apapun yang diwajibkan oleh Allah, itu pasti yang terbaik buat kita. Sebaliknya, apapun yang diharamkan oleh Allah, pasti itu buruk buat kita. Apapun itu yang diharamkan. Zina, enak atau tidak? Enak atau tidak? Wallahu a'lam, Ustaz urung tahu, alhamdulillah. Tapi jere sing wis njajal apa? Enak. Katanya lebih enak daripada nikah. Katanya zina lebih enak daripada nikah. Kenapa? Nggak repot. Nggak apa? Nggak repot. Kata mereka, kalau nikah kan repot. Datangkan apa? Mahar, apalagi harus ada saksi, harus pakai apalagi? Kirung pada nikah, apa pada kelalen? Oh, suwe banget ya, kayaknya perlu diupdate ya.
harus ada mahar, harus ada saksi, harus ada wali, ya. Masa lupa? Kayak gitu aja lupa, cuma 3 ya. Terus nanti ada pertanggungjawaban setelah menikah, harus memberi nopo? Nafkah. Ribet lah, enak zina baik. Kapan butuh ditunaikan, selesai, bubar. Gak ada tanggung jawab. Ya. Kalau pola pikir Anda seperti itu, ya apa bedane? Apa bedane karo kucing? Ya. Pernah nggak bapaknya kucing peduli ketika si betina melahirkan 5 anak? Pernah peduli? Nggak peduli. Padahal dia yang berbuat, tapi nggak peduli. Kucing dosa nggak berbuat seperti itu? Dosa nggak? Kenapa? Iya hewan, saya tahu hewan. Siapa bilang manusia? Kucing dosa nggak? Enggak. Kenapa? Karena kucing bukan makhluk yang mukallaf. Mukallaf niku napa to? Mukallaf itu yang diwajibkan untuk menjalankan syariat. Kucing itu nggak masuk. Yang mukallaf siapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sinten? 2, jin sama manusia. Lu penak teman kucing yang ngono nek arep dadi kucing. Ya. Kita ini sudah ditakdirkan sama Allah menjadi manusia, bukannya bersyukur. Ya. Malah pengen jadi kucing. Si kepriwe. Ya. Kucing bukan makhluk Allah yang mukallaf, karena kucing tidak dikasih sama Allah apa? Akal. Tapi kan kucing bisa ngakal, Ustaz. Yang dimiliki sama binatang itu adalah nopo? Insting, bukan apa? Bukan akal. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan perzinaan, berarti memang zina itu buruk buat kita. Betapa banyak anak-anak yang terbengkalai, yang lahir setelah ada perzinaan, kemudian gak ada yang peduli. Masih agak mending ibunya mau merawat. Berapa kali kasus setelah melahirkan anaknya ditinggal, ada yang dibuang di tempat sampah, naudzubillahi min dzalik. Sing mandan ngakal ya ditinggal nang ngarepe omahe bidan. Ya. Ada seperti itu. Saya pernah ngisi di suatu daerah, suami istri dokter. Ya, berapa kali itu di depan rumahnya dapat kiriman paket. Bayi masih merah. Ya. Iki mandan ngakal ki wong. Ditaruhnya di mana? Di depan rumahnya dokter. Yang lebih jahat lagi dibuang di tempat sampah. Terus siapa yang tanggung jawab? Yo salah dewek, lu salah dewek njenengan sing nglakoni salah dewek. Ya salah jenengan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan perzinaan, itu karena zina ini jahat. Zina itu menjijikkan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala juluki zina sebagai fahisyah. Jadi zina itu dosa spesial yang dijuluki oleh Allah dengan fahisyah. Fahisyah itu sesuatu yang menjijikkan.
Makanya Allah berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Berarti apapun yang diharamkan oleh Allah pasti buruk. Ya Ustadz, tapi kan kayak minuman keras itu kan juga ada, narkoba itu kan juga ada manfaatnya juga Ustadz. Ada manfaatnya? Ada enggak? Narkoba ada manfaatnya atau tidak? Ada. Berarti orang apa? Ya papa. Kenapa papa Ustadz? Karena antara manfaat dengan bahayanya lebih besar bahayanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Sisi buruk dari minuman keras dan judi itu lebih besar dibandingkan sisi baiknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahwasanya judi nggak ada baiknya. Ada baiknya. Apa? Dia lagi oleh. Dia lagi oleh. Akan tetapi efek buruknya lebih besar dibandingkan efek baiknya. Betapa banyak orang-orang yang rusak, rumah tangga rusak, usaha rusak, hancur gara-gara judi. Menarik untuk diperhatikan, judi ini digandingkan dengan minuman keras dalam Al-Quran. Karena sama-sama membuat pelakunya menjadi kecanduan. Lah ukur sewu iki ora apa-apa, pasang nomor. Sing metu nomornya sekian. Kalau saya sebut angka mau dipasang. Sekian 21 ya. Sing metu kayak gue, aduh aku kok 22, aku rak siji. Ngesuk pasang mani. Ya. Selalu seperti itu bikin orang kecanduan. Makanya diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla ketika membuat aturan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, pasti yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang buruk, dan yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla sesuatu yang baik. Ketika Allah wajibkan sesuatu, pasti yang Allah wajibkan ini baik buat kita manusia. Sebaliknya ketika Allah haramkan sesuatu, pasti yang haram ini buruk buat kita. Pasti. Dan Allah tahu persis manusia ini butuhnya apa saja. Maka jangan protes ketika Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan sholat sehari berapa kali? 5 kali, karena memang kita butuh dengan sholat yang 5 itu. Sejak pagi kita sudah dilatih sama Allah, begitu bangun yang pertama kali diingat sinten? Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Langsung begitu bangun yang diingat Allah. Setelah itu kemudian siap-siap berangkat kemana? Ke masjid. Kita awali hari kita dengan mengingat Allah Azza wa Jalla, dengan menggantungkan nasib kita kepada Allah. Karena manusia, Allah tahu tidak mungkin bisa lepas dari bantuan Allah. Makanya begitu bangun pagi langsung diingatkan sama Allah, ayo
Baca doa, berangkat ke masjid, tunaikan sholat subuh berjamaah. Setelah selesai zikir semuanya, silahkan beraktivitas. Allah tahu aktivitas ini membuat kepala menjadi nopo? Panas. Fisik menjadi capek, maka perlu diistirahatkan. Jam pinten? Jam 12. Istirahat dulu. Iya nyong ya istirahat, Ustaz. Turu maksudnya. Istirahatkan otak kita, istirahatkan fisik kita. Yang butuh istirahat itu bukan cuma fisik, otak kita juga butuh istirahat. Ya. Sebagaimana HP bisa ngehang, otak juga bisa ngehang. Kenapa ngehang? Error. Ya. Yang bisa error itu bukan cuma HP saja, bukan cuma komputer saja. Otak kita juga bisa error. Kapan? Ketika tidak diistirahatkan. Istirahatnya orang yang beriman adalah ketika sholat. Makanya Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, ya Bilal, aqimis shalah, arihna biha. Wahai Bilal, ayo azan. Ya. Kalau sudah azan, ayo Bilal qomat. Kita pengen istirahat dalam sholat kita. Masya Allah. Berarti kalau istirahat itu rasanya nopo? Plong gitu ya. Panjenengan kalau lagi sholat plong nopo mboten? Plong. Masya Allah. Berarti tambah suwe tambah plong ya. Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kata Nabi SAW, hiburanku itu ketika sholat. Berarti kalau lagi sholat itu nyaman sekali, nikmat. Orang itu kalau lagi merasa nikmat, semakin lama semakin apa? Nikmat. Berarti kalau lagi sholat, suratannya tambah dawa, tambah nikmat. Temenan gitu. Atau mulai waktu kayak beda. Waktu kayak ora penak temen kerungun. Allah tahu bahwa siang itu kita butuh istirahat. Oke, setelah selesai sholat, oke, sekarang kita istirahat fisik. Tapi nanti begitu jam 3 dibangunkan lagi. Kenapa? Kelamaan gak baik. Cukup tidur siang itu setengah jam, 1 jam sudah cukup, jangan kelamaan. Makanya orang yang tidur bablas, ya, habis zuhur tidur bablas nganti maghrib, alasannya lagi puasa Arafah. Ya. Itu ketika bangun nyaman nggak? Nyaman atau tidak? Wallahi tidak nyaman, tidak nyaman. Kenapa? Kelamaan. Allah tahu fisik manusia itu siang-siang kalau butuh tidur itu nggak usah lama-lama. Makanya justru kalau Rasulullah SAW di zaman beliau itu tidur siangnya itu qabla zuhur malah. Kapan? Qabla zuhur. Jam 11 gitu ya, mulai tidur. Cuman kan kalau sekarang kita rata-rata kerjanya, sekolahnya sampai apa? Zuhur. Bahkan sampai jam 1. Makanya tidak ada masalah, yang penting tidur apa? Siang, nggak usah lama-lama. Setengah jam sudah cukup fresh. Nanti kita baru bangun. Asar kita berangkat ke masjid. Setelah asar gimana fisik kita? Enak. Walaupun pertama kali bangkit rasanya nggak enak. Itulah yang namanya ujian. Ujian melawan nafsu. Nafsu apa? Ya nafsu tidur tadi. Kita lawan, tapi begitu kita berhasil melawan, pada asar enak. Makanya panjenengan pada asar volley. Semangat? Semangat. Walaupun tadi ketika bangun berat, lemes. Tapi ketika kita lawan nafsu tersebut, kemudian kita berangkat ke masjid. Dan sampai di masjid, kemudian kita sholat dengan baik. Setelah selesai sholat, fresh tubuh kita. Karena kita ikut aturan Allah. Gak lama kemudian ada maghrib, kemudian ada apa?
isya. Ini aturan Allah. Allah tahu persis bahwasanya manusia setiap harinya minimal butuh untuk sholat berapa kali? 5 kali. Waktunya sudah pas sesuai dengan yang diatur oleh Allah. Jadi nggak usah diajukan, nggak usah diundur. Malah keliru. Wah, nyu lagi semangat ke Arab hijrah. Insyaallah, masya Allah, alhamdulillah. Kibis jam 11, aku sholatnya lebih gasik lah jam 11 baik. Yura bisa mas, semangat aja nggak cukup. Sudah ada aturannya. Kecuali yang dimaksud sholat sunnah mutlak, yang waktunya itu bebas, itu tidak ada masalah. Tapi kalau sholat 5 waktu sudah ditetapkan sama Allah jam 12. Jadi nggak bisa. Termasuk jumlahnya juga demikian. Subuh rong rakaat sedikit temen lagi semangatku. Tambahin jadi pira? Papa 10. Nggak bisa mas, nggak bisa. Ini aturan siapa? Allah. Aturan Allah itu yang terbaik buat kita. Bukannya hanya aturan Allah yang kaitannya hablum minallah seperti sholat, seperti haji, seperti puasa. Termasuk aturan Allah yang terkait dengan hablum minan nas. Allah wajibkan kita yang punya rezeki berlebih untuk mengeluarkan zakat. Allah tahu ketika menciptakan manusia berbeda-beda ekonominya, ada yang kaya, ada yang miskin. Di antara yang kaya-kaya pun ada yang super kaya, ada yang kaya, ada yang mandan kaya. Yang miskin juga demikian, ada yang super miskin, ada yang miskin, ada yang mandan miskin. Ya, mandan miskin kok mandan sugih ya sebenarnya sama ini. Ya. 13-12. Allah tahu bahwasanya perbedaan ekonomi ini berpotensi menimbulkan efek negatif. Apa kira-kira efek negatifnya? Kecemburuan sosial dari yang miskin kepada yang kaya. Itu dari yang miskin ya kepada yang kaya. Terus dari yang kaya kepada yang miskin apa? Sombong, egois, semena-mena, sekarepe dewek. Allah tahu persis bahwa perbedaan ekonomi ini bisa menimbulkan ekses negatif di masyarakat. Yang miskin cemburu sama yang kaya, iri sama yang kaya, hasad sama yang kaya, dengki sama yang kaya. Sedangkan yang kaya cuek, egois, bikin rumah pagarnya setinggi mungkin, serapat mungkin. Begitu kebakaran, alhamdulillah. Siapa sing alhamdulillah? Yang miskin, alhamdulillah. Mulane ya. Efek negatif ini berpotensi untuk timbul ketika ada perbedaan ekonomi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan sebuah ibadah yang bisa meminimalisir dampak negatif perbedaan ekonomi tadi. Allah wajibkan nopo? Zakat. Yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang kaya diberikan kepada orang yang miskin. Dan ketika Allah mewajibkan itu, yang diwajibkan gak besar-besar, cuma berapa? 2,5%. Ini kalau bicara zakat mal 2,5%. Kata nama betul? 2,5% banyak atau tidak? Gede. Tergantung 2,5% dari berapa ya. 2,5% dari 100 juta berapa? 2.500.000. Kata nama betul? Ya lumayan.
Kalau panjenengan punya penghasilan bulanannya 1 juta, ya 2,5 juta ya besar. Tapi untuk yang penghasilannya sebulan 100 juta, Ustaz nopo wonten Ustaz orang penghasilannya 100 juta, jangankan 100 juta, semiliar rupiah sebulan Anda, ya 2,5 juta buat orang yang penghasilannya 1 bulan 1 miliar, gue kayak apa? Ya kayak upil lah. Maksudnya bukan sesuatu yang apa? Bukan sesuatu yang besar buat dia. Tapi ketika itu sampai ke tangannya orang yang penghasilannya sebulan cuma berapa? 1 juta. Itu sesuatu itu. Sesuatu yang sangat berharga buat orang yang penghasilannya berapa? 1 juta. Anda yang penghasilannya 1 miliar nggak ada apa-apanya buat Anda. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan zakat, ya, 2,5%, antara yang Anda keluarkan dengan yang masih tersisa, lebih banyak mana? Yang tersisa. 100 juta dikurangi 2.500.000, tinggal berapa? Tinggal 97.500.000. Kan masih banyak. Ya tapi kan orang marem Ustaz. Ingin oleh akeh. Ya. Tidak setiap yang marem itu baik. Ya. Kalau marem itu maksudnya rakus, tidak baik. 2,5%. Itu kalau harta. Ya. Kalau hewan ternak ada aturannya. Kambing berapa harus dikeluarkan. Ada ukurannya. Kemudian ketika dikeluarkan zakat yang dikeluarkan itu dikatakan oleh Nabi SAW supaya yang diambil itu jangan yang terlalu gemuk dan jangan yang terlalu kurus. Kata Nabi SAW, wa iyyaka wa karaima amwalihim. Nabi pesan sama para pemungut zakat, khudh min amwalihim. Jadi para pemungut zakat itu tugasnya apa? Munguti zakat, datang. Itu Nabi pesan sama para pemungut zakat, wa iyyaka wa karaima amwalihim. Awas, jangan sekali-kali ngambil zakat itu dari apa yang terbaik yang dimiliki oleh mereka. Misalnya dia punya sapi sekian puluh atau punya kambing sekian puluh. Kalau kamu mau ambil zakatnya, yang kamu ambil itu jangan sing paling apa? Lemu. Kenapa? Medegel. Siapa sih medegel? Si duwe. Apa orang liane apa sing kisi dicugut ya? Akhirnya enggak ikhlas. Sebaliknya kalau ngambil juga jangan terlalu kurus. Bis kurus, pengkor, ya, penyakitan. Ya. Kenapa? Merugikan siapa? Yang miskin. Berarti lihat bagaimana Nabi SAW memperhatikan kondisi psikologisnya yang kaya, sekaligus memperhatikan kondisi psikologisnya yang miskin. Sama-sama diperhatikan sama Nabi SAW. Ya kira-kira yang tengah-tengah lah. Orang sing abote 50 kilo, orang sing abote 15 kilo. Ya Allah, wedhus 15 kilo. Ya mungkin ada, mungkin kurbalung tok gitu. Mungkin saja. Pertengahannya kira-kira berapa? 50 kalau 15 pira? Pinten? Ya 30 lah, lumayan 30. Anak dagingnya sih gitu. Ini yang pertengahan. Begitu Nabi SAW, begitu agama kita membuat aturan. Agama kita membuat aturan pasti mengakomodir kepentingan seluruh yang diatur. Zakat, orang kaya diakomodir kepentingannya, orang miskin diakomodir. Aturan hubungan antara pemerintah dengan rakyat,
Kepentingan pemerintah diakomodir, kepentingan rakyat diakomodir. Semuanya diakomodir. Itulah luar biasanya aturan Allah Azza wa Jalla. Maka kita sebagai seorang muslim, begitu ketemu dengan aturan Allah, disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, sudah nggak usah banyak protes. Cukup nopo? Sami'na wa ata'na. Itu yang pertama, aturan Allah. Yang kedua apa tadi? Apa? Takdir Allah. Dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan takdir kita masing-masing. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi keliru kalau misalnya takdir itu hanya kaitannya dengan masalah istri, mati, rizki. Bukan hanya itu, semuanya. Kita sekarang ini berangkat ke sini, sudah ditakdirkan sama Allah atau belum? Sudah. Termasuk ketika tadi di jalan itu ada halangan, ya, sudah pengen gasik sampai sini, ternyata bane kempes, sudah ditakdirkan sama Allah. Jadi nggak usah protes, kepriwe sih malah ngaji malah kempes, wingi nonton ebek malah ora kempes. Itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti saya tadi datangnya agak telat. Itu sudah ditentukan sama Allah, karena saya nggak ngelihat jadwal. Saya pikir biasanya itu pengajiannya jam 4:30. Ternyata begitu saya lihat pamflet, loh, jadi pada asa, jadi wis rame temen, sudah takdir. Ya. Ya. Takdirnya saya ngelihat jadwalnya tadi, loh, jadi jam pada asar. Saya pikir jam 4:30 santai aja saya. Begitu saat mau mulai, loh, jadi besar mulai. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan jalan hidup kita, apapun yang akan kita lakukan, itu sudah ditentukan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla tidak akan menakdirkan sesuatu bagi seorang yang beriman, syaratnya kudu napa? Iman. Melainkan pasti takdir itu yang terbaik, pasti. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan juga oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa wa kana khairan lahu. Dengarkan baik-baik hadis Nabi SAW ini agar kita bisa lebih lapang ketika menerima takdir Allah. Sesungguhnya Allah tidak pernah menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin. Syaratnya kudu napa? Mukmin. Sesungguhnya Allah tidak pernah menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin melainkan pasti takdir itu yang terbaik buat dia. Ini kaidah untuk menghadapi takdir Allah. Tidaklah Allah menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin, termasuk mukminah, ya, melainkan pasti takdir itu adalah yang terbaik buat dia. Walaupun kadang-kadang kita merasa takdir itu pahit. Contoh, dewek wis ngarep-ngarep pengen nikah karo si Anu. Ternyata si Anu itu nikahnya sama si Anu yang lain. Pahit apa mboten? Hah? Pernah mengalami toh? Pahit memang. Tapi ketika kita ingat hadis Nabi SAW tadi, maka sepahit apapun akan terasa manis. Kenapa? Karena memang itu bukan jodoh kita. Nek jodohnya dewek ora bakal melayu mengendi-ngendi, mesti melayune mengeneh.
Pasti itu. Ketika ternyata si Anu tersebut nikahnya sama si Anu yang lain, berarti si Anu yang pertama itu memang bukan jodohnya kita, tapi jodohnya si Anu yang kedua. Selesai masalah. Kayak gitu kok sampai orang metu omah seminggu, ya. Mangan jadi orang enak lah jan. Angel digawe dewe. Kenapa antum nggak ngaji akhi? Sedang patah hati Ustaz. Patah hati sambung maning. Seakan-akan itu wanita di muka bumi cuma si Anu. Ya Allah, akeh-akeh. Iya akeh tapi orang nasi gelem. Ada. Ya. Ya tapi kan saya sudah proses berkali-kali terus gagal Ustaz. Kira-kira bagaimana? Oh berarti Anda perlu memantaskan diri terlebih dahulu. Perlu memperbaiki diri terlebih dahulu. Allah berfirman apa dalam Al-Quran? At-tayyibatu lit-tayyibin. At-tayyibatu lit-tayyibin. Wanita yang baik itu Allah persiapkan buat laki-laki yang baik. Allah mungkin menginginkan kamu itu nikahnya sama laki-laki yang baik, tapi kamunya belum baik. Makanya perbaiki dulu. Perbaiki akhlaknya, perbaiki ilmu pengetahuannya, ditambah lagi ngajinya, ditingkatkan keimanannya kepada Allah. Maka orang yang beriman menghadapi takdir Allah, sepahit apapun dia tetap bisa lapang dadanya. Entah itu kaitannya dengan masalah jodoh, termasuk kaitannya dengan masalah rizki. Makanya orang yang beriman nyari rizki, nyari dia. Tetap kerja. Tidak kemudian dia katakan, lah wis ditentukan takdirnya, ya wis lah. Mangsane uli. Ya kayak tadi di awal cerita yang minta apa tadi? Wis ora usah kerja, sing penting bisa mangan. Ya wis ngono mlebu penjara. Orang yang beriman itu dia yakin dengan takdir Allah, rizkinya sudah ditentukan, tapi dia tetap kerja. Karena memang Allah nyuruh kita untuk ikhtiar. Sekarang saya tanya, yang menakdirkan jenengan punya anak siapa? Siapa? Allah kan? Apa boleh jenengan alasan lah wis takdire duwe anak ya duwe anak. Terus ngapa? Ya wis meneng bae ora usah nikah. Ya ora mungkin lah. Ikhtiarnya punya anak itu apa? Nikah. Seandainya sudah nikah kok belum dikasih anak, berarti memang Allah belum menginginkan kamu punya anak. Terus kepriwe? Usaha tetep. Usahanya kepriwe? Ya orang mesti golek sing nomor loro. Karepe langsung kayak gue nembe nikah setahun karepe. Ikhtiar apa? Oh mungkin kurang ini, periksa ke dokter. Ya pakai herbal. Ya. Gunakan wasilah-wasilah yang syar'i, yang tidak melanggar aturan agama, silahkan, tidak apa-apa. Jadi orang itu dapat rezeki ada ikhtiarnya. Ikhtiarnya apa? Bekerja. Orang yang beriman setelah dia bekerja maksimal, kemudian dia dapat rezeki, ternyata rezeki yang dia dapatkan tidak seperti prediksi dia, karena ekspektasinya terlalu terlalu tinggi. Pengennya langsung bus. Sekali dodolan cilok pengen jadi bos cilok. Ya bertahap lah.
Ya. Sudah dihitung-hitung matang, hari ini dengan modal sekian kira-kira masuklah 100.000. Ternyata cuma berapa? 50.000 misalnya, kur separuh. Disyukuri. Dengan syukur itu maka akan ditambah. Apa ayatnya? La in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian syukuri nikmat tersebut, aku akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian gak syukur, kalian kufur, ingat siksaanku sangat pedih. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu hidupnya susah karena dia malas syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah punya istri satu, saya syukuri betul Ustaz. Ben ngapa? Ditambah itu nggak mesti jumlahnya, ya, ditambah itu mungkin anaknya, mungkin rizkinya, macam-macam. Ya mungkin juga ditambah juga istri, mungkin juga gitu loh. Itu tidak menutup kemungkinan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menentukan jalan hidup kita. Takdirmu kuliah di fakultas anu, padahal sudah membayangkan pengen kuliah di kampus yang bonafit misal, di Bandung ITB misal. Ternyata mampirnya nang Purbalingga. Ya, Unsud, fakultas apa Purbalingga itu? Teknik. Ya Allah, Purbalingga. Kayaknya madesu temen kayaknya. Subhanallah. Begitu kuliah di Purbalingga, ketemu dengan pengajian di Masjid Agung Purbalingga. Oh, ternyata ini ya mungkin hikmahnya. Ini baru satu yang ketahuan. Besoknya ketemu jodoh, akhwat Purbalingga juga. Oh, ini hikmah yang kedua. Ternyata banyak sekali hikmahnya. Ya nggak mesti harus itu hikmahnya. Ini cuma sampel saja, cuma contoh saja. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang maha luas tadi, Allah mengetahui apa yang terbaik buat kita. Apa pekerjaan yang terbaik buat kita? Apa rezeki yang terbaik buat kita? Siapa pasangan yang terbaik buat kita? Allah itu tahu. Tugas kita sebagai seorang manusia berikhtiar. Setelah berikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bingung ini mana yang baik, nopo? Istikharah. Nopo istikharah? Salat mohon petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika orang istikharah itu bukan kemudian sudah punya pilihan, pokoknya kudu kayak kiye, kuwi jenenge kudu apa? Istikharah. Istikharah itu coba lihat apa doanya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam. Ya Allah, aku mohon petunjuk kepadamu. Aku mohon bantuanmu. Sesungguhnya engkaulah yang mampu, aku tidak mampu. Dan sesungguhnya engkaulah yang tahu dan aku tidak tahu. Lihat baik-baik. Ini pengakuan namanya. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Engkau yang mampu, aku yang tidak mampu. Wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau yang tahu, aku yang tidak tahu. Makanya kalau kita tidak tahu, jangan sok tahu. Ketika kita sudah istikharah, mohon petunjuk kepada Allah. Kemudian kita juga sudah istisyarah. Jadi ada istikharah, ada apa? Istisyarah. Istikharah itu adalah minta petunjuk kepada Allah. Kalau istisyarah itu adalah berkonsultasi dengan orang yang berkompeten.
Jadi tugas kita itu kalau lagi bingung, istikharah sama istisyarah. Istikharah itu sholat minta petunjuk kepada Allah. Istisyarah itu adalah berkonsultasi kepada ahlinya. Itu tugas kita. Mana dima man istakhar wa ma khaba man istasyar. Siapapun yang sudah beristikharah tidak akan pernah menyesal. Dan siapapun yang sudah berkonsultasi dengan ahlinya tidak akan pernah rugi. Makanya mau melangkah apa-apa, kita ilmunya kurang, konsultasi kepada ahlinya tentunya, bukan asal nemu, konsultasi nang medsos, ya curhat nang medsos, ya tambah sing liyane pada nyung ya iya ya. Sama ahlinya, bukan pasang status di medsos, bukan, curhat sama ahlinya, kemudian serahkan kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Seandainya kemudian setelah kita istikharah, kemudian apa tadi? Istisyarah, ya sudah sholat, minta petunjuk juga, minta konsultasi sama orang lain yang kita anggap ahli, kemudian apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu itu adalah yang terbaik untuk kalian. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Jadi jawaban dari pertanyaan yang tersebut dalam judul tadi, siapa yang lebih tahu? Jawabannya Allah. Dengan ilmunya yang paling luas itu, Allah menentukan apa tadi? Satu, aturan hidup kita, halal haram, wajib, sunnah, haram, makruh, perintah, larangan, ini namanya aturan. Yang kedua, Allah tentukan apa? Takdir hidup kita. Maka jadilah hamba Allah yang siap untuk menerima apapun aturan Allah dan apapun takdir dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.